Balik lagi sama gue, Jonathan Leonarda. Hari ini gue pengen nge-review satu motor yang di depan gue. Sebenarnya ini salah satu konten Vespa pertama gue, tapi gue nggak pernah ngebahas dia secara detail atau melihat dia lebih dekat, cuman sekelebat-sekelebat aja ya. Jadi gue nggak bakal ceritain tentang sejarahnya ini Vespa. Jadi yang di depan kita ini adalah Corsa. Corsa ini masih dalam keluarga PK, cuman yang PK Automatica. Ada sedikit perbedaan kalau PK Automatica yang versi luarnya itu kepalanya beda karena mereka seperti PK yang manual. Udah gitu nanti gue akan kasih lihat di belakangnya lagi. Kita akan bahas dia mulai dari depan dulu kali ya, untuk melihat si Corsa ini lebih dekat. Seperti biasa, kita mulai dari bawah. Di sini kita pakai velg SIP. Bannya Pirelli Angel Scooter dengan ukuran 310. Jadi dia ini mirip sama bannya PTS ya, small frame. Karena kalau dipakai yang besar di depan nggak masalah pakai 350. Di belakang akan mentok sama raincase. Bisa kita akalin, kita ganjil-ganjil, tapi gue biarkan dia standar apa adanya. Kita naik ke sini, gue pakai trimnya PK. Sebenarnya spakbornya PK itu berbeda dengan Corsa. Yang Automatica tuh berbeda, tapi nggak apa-apa. Gua rasa di mata gue masih pantas, masih enak dilihat, jadi gue pasang di sini. Yang bagian belakangnya ini terpisah ya, antara ini yang merah sama yang putih ini terpisah. Ini gue spray, jadi untuk mempercantik secara estetik, warnanya gue cari yang mirip dengan trim, kayak broken white atau light cream kali warnanya ya. Ini gua cat sendiri. Hidungnya normal semua, emblemnya sini gue tambahkan, yang sebelah sini tadi udah nggak ada, akhirnya gue tambahin. Lampunya tadinya pakai Bosata warna hitam, terus gue nih iseng-iseng beli secara online lampu yang warna kuning. Gue pengen coba pakai lampu kuning seperti apa. Gue cukup suka dengan presentation warna kuningnya, tapi finishingnya ternyata jelek banget. Nanti mungkin kamera bisa melihat lebih dekat. Ini yang kualitasnya cukup jelek, jadi nggak presisi, udah gitu kayak cetakannya tuh yang lebar-lebar. Jadi nggak rekomen deh kalau buat membeli Mika yang lokal, sangat tidak rekomen. Kita lihat sebelah sininya. Nah, tromolnya standar, nggak ada yang dirubah apa-apa. Pentilnya di sini SIP. Sorry ya kalau masih belum begitu gue bersihin. Nah, jadi inilah dari bawahnya. Mungkin kita akan naik ke atas. Harusnya dia nggak ada ring lampu, cuman buat mantes-mantesin, buat narik nuansa putihnya sedikit ke atas, gue pakein ring lampu dan gue cat dengan warna seperti trim atau body listnya. Kita naik ke atas sini, spionnya, spion Corsa tuh mahal banget. Kalau nggak salah sepasangnya hampir 1,7 juta. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau gue salah. Karena terlalu mahal, akhirnya gue putuskan pakai spionnya Kymco. Ini gue beli hanya 70.000. Dan kualitasnya gue cukup suka. Bentuknya mirip. Dan dia ada kayak sarung karetnya. Jadi ngelihatnya tuh jauh lebih rapih. Tuh. Dan ukurannya pas banget tanpa kita pakai lagi adaptor sama sekali. Pas banget. Dan mungkin bisa dilihat ke sini nih. Jadi di Corsa itu di sini tuasnya lucu. Ini rem depan, ini gas, ada tuas lagi satu di sini. Nah, jadi kalau dipegang seperti ini. Ini buat rem, ini di sini. Ini ada cuk dia. Nanti gua kasih tahu bagaimana cara mengaktifkannya, cara menghidupkan dia. Mungkin kita masuk ke sini ya. Ini display dashboardnya dia. Indikator tuh nggak ada macam-macam. Lampu besar, terus lampu jauh, oli samping, lampu sen, kilometer dengan bensin. Cuman itu aja yang ada di sini. Di sini ada high low.
Jadi lampu jauh, lampu dekat, lampu utama atau dimatikan, ini electric starternya. Sebelah sini ada klakson dengan sen kanan kiri. Nah, dan lucunya dia di sebagian kiri ini kan otomatis ya. Jadi ini bukan kopling. Sebelah kirinya ini hanya gigi. Dia tetap punya satu gigi antara netral atau masuk gigi. Kita tinggal putar ke depan, dia akan masuk. Jadi hanya netral atau satu. Setelah satu ya udah kita pakai aja terus satu sepanjang-panjangnya. Kita lihat ke sini lagi. Ini ada boxnya, ini bukan tambahan, tapi bawaan dari dia. Dan cara bukanya ini dipencet. Nah, dan seperti itu. Boxnya cukup luas di sini. Oleh sampingnya kebetulan gue pakai Ippon yang R2000. Bisa buat taruh oli samping, bisa buat taruh jas hujan. Ini gue taruh kanebo buat lap-lap dia. Dan mungkin bisa kita taruh kunci-kunci basic seperti kunci busi. Dan kunci yang kayak segitiga tuh ya, yang Y, kunci-kunci dasar dia. Lantainya dia ini menggunakan karpet yang one piece, jadi kanan kiri dan tengahnya menjadi satu kayak satu. Enggak deh, ternyata terpisah tuh seperti itu. Tapi bahannya ini plastik. Nah, dia ada knocknya di sini yang bisa kita masukin. Bahannya plastik. Bentar ya, gue pasang dulu. Nah, bahannya plastik. Sampai ke sini ada keran bensin seperti layaknya Vespa dan arahnya sama seperti Vespa biasa. Kalau buka ke atas, tutup ke sini, rest ke sini. Jadi sama seperti Vespa biasa ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda sama sekali. Nah, joknya ini masih original, tapi dibungkus dengan kulit yang udah jelek, dan ini PR gua tentang si Corsa ini untuk masalah jok. Karena joknya sudah jelek, dibungkus. Gue dapetnya seperti ini, belum gue apa-apain. Lagi mencari-cari jok, kemarin sempat ketemu joknya PK. Tapi kalau kita pakai PK, ini harus dibuka. Di bagian sini dibuka, karena nanti nggak ketemu. Karena ini bodi tambahan nih. Nah, ini adalah bodi tambahan segini. Kalau PK di luar negeri hanya segini. Jadi itu berbeda. Nanti banyak yang dirubah jadinya, bracket dirubah, lampu dirubah, dan lain-lain. Jadi gue biarkan dulu. Sampai ke sini, di samping, ini body trimnya masih sama. Jadi ada tulisannya PK Team. Gue suka ada PK Team. Dan cover kipasnya ini gue cat juga. Hanya sekedar buat mantes-mantesin. Kita lihat ke belakang. Di area bumper juga gua cat putih hanya buat ngasih nuansa, buat enak-enakin aja, buat bikin satu senada, dan gua kasih kepet warna putih, merah, dan hitam. Jadi masih masuklah dengan nuansa si Corsa ini. Oke. Dan gue pengen ngasih tahu, oh nih ya, ini harusnya nggak ada ya. Automatika ini harusnya nggak ada. Ini gue beliin sendiri emblemnya. Kalau di luar negeri yang orisinilnya ada. PK Automatika, cuman Corsa tidak ada. Jadi ini hanya gue ngide aja buat mantes-mantesin, dan gue demen sebagai pemanis di situ. Dan gue pengen ngasih tahu tentang kelemahannya si Corsa ini. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama, ini gampang banget patah. Nggak di kanan, nggak di kiri. Jadi, dan ini harganya mahal. Kalau nggak salah 900.000 ya plastiknya. Ini gue kasih lihat. Ini udah gua lem-lem nih. Gua lem di sini, gua lem di sana. Dan tetap aja nggak bisa awet. Ini nggak tahu gue gimana cara dia mendesainnya waktu bikin jadi kayak begini. Cuman inilah satu kelemahan yang bener-bener gue nggak tahu gimana beresinnya. Kalau memang ada yang punya pengalaman, tolong komen di bawah bagaimana kita ngeberesin masalah di Corsa kita ini. Kalau barangnya murah masih nggak apa-apa, udah barangnya mahal, kita beli dipakai sebentar rusakkan sakit hati. Jadi mendingan udah gue biarin aja lah gitu. Dan di sini kita lihat di bagian dalam. Ini bensin seperti biasa. Yang di sini tempat oli samping. Nah, tapi seperti biasa semua Vespa gue tidak ada yang gue aktifkan oli sampingnya. Karena gue takut ketika ada satu miss,
ada satu mechanical failure yang menyebabkan kerusakan pada si piston atau si mesin itu sendiri. Jadi gue biasakan untuk gue campur langsung. Pengalaman gue setelah udah beberapa bulan ya, mungkin gue pakai motor ini hampir 7 bulan mungkin ada. Tidak ada komplain yang bagaimana motor ini nyaman banget, enak banget, dan gampang dikendarain banget. Riding position juga enak, powernya juga cukup, bukan kebut-kebutan ya, sekedar cukup. Kelemahan kedua selain kursi ini, motor ini spare partnya mahal banget. Seperti yang gue bilang di awal, spionnya yang biasa dan motor sampai hampir 2 juta, 1, sekian lah. Barang-barang spare part mesinnya sangat mahal. Jadi ya gue tuh nggak pernah nyalahin kalau memang motor ini dalam kondisi yang fit dan prima, harganya pun mahal. Nah, jadi inilah Corsa gue. Kita coba ngidupinnya. Ngidupin Corsa tuh bisa berbagai macam cara ya. Bisa kita secara kita kickstart seperti itu. Kalau kita mau kickstart, kita kickstart. Nah, tapi kalau mau menggunakan electric startnya, ini nggak bisa nih, tuh. Nggak bisa langsung diginiin. Mau dipencet cuk juga nggak bisa. Kita harus pakai safety. Kita pencet rem kiri, cuknya kalau masih dingin harus start. Sampai gue lupa nambahin, knalpotnya masih standar tapi udah bobokan. Gue dapatnya udah seperti itu. Suaranya jadi agak sedikit keras tapi larinya jauh lebih ngeplong dan lebih enak. Untuk restorasinya udah ada di video selanjutnya, di sebelumnya, sorry bukan selanjutnya. Gue rasa itu aja yang gue mau review tentang si Corsa ini. Dan yang terakhir, tolong kasih gue ide, kita bawa kemana Corsa ini. Entah itu motocamp, entah itu touring. Yuk, kita sama-sama, kita coba seberapa tangguh motor ini. Jadi itu aja sharing kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.